Prinsip kode referensi adalah salah satu prinsip dari Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh instansi pemerintah memiliki standar yang sama. Kode referensi adalah serangkaian huruf dan atau angka yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu objek atau konsep. Prinsip kode referensi antara lain meningkatkan konsistensi data, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan meningkatkan keterbukaan data. Adapun dalam video ini akan dijelaskan beberapa kode referensi yang digunakan terutama di BPS, yaitu yang pertama adalah master file desa, yang kedua KBLI, yang ketiga KBKI, dan yang terakhir KBKI. Yang pertama ada master file desa. Apa itu master file desa? Sebelum itu, kita pahami dulu mengenai wilayah kerja statistik. Wilayah kerja statistik adalah wilayah kerja untuk kegiatan sensus dan survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Informasi wilayah kerja statistik berisi kode dan nama wilayah kerja statistik yang terdiri dari 10 digit. Digit pertama dan kedua menunjukkan nomor urut provinsi. Digit ketiga dan keempat menunjukkan nomor urut kabupaten atau kota. Digit kelima sampai dengan ketujuh menunjukkan nomor urut kecamatan. Serta digit ke-8 sampai dengan ke-10 menunjukkan nomor urut desa atau kelurahan. Nah, master file desa merupakan salah satu bagian dari wilayah kerja statistik yang digunakan sebagai acuan nama-nama desa pada kegiatan sensus dan survei. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau yang disingkat dengan KBLI. Pengertian. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau yang disingkat dengan KBLI merupakan klasifikasi baku kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI disusun untuk menyediakan satu set kerangka klasifikasi kegiatan ekonomi yang komprehensif di Indonesia, agar dapat digunakan untuk penyeragaman, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data statistik menurut kegiatan ekonomi, serta untuk mempelajari keadaan atau perilaku ekonomi menurut kegiatan ekonomi. Dengan penyeragaman tersebut, data statistik kegiatan ekonomi dapat dibandingkan dengan format yang standar pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020 terdiri dari 21 kategori, 88 golongan pokok, 245 golongan, 567 subgolongan, dan 1.789 kelompok. Pentingnya penggunaan KBLI dapat digunakan untuk penyederhanaan pencatatan data, basis statistik ekonomi, perbandingan internasional, dan lain-lain. Penggunaan KBLI. KBLI dapat diakses melalui aplikasi Sibaku yang dibuat BPS. Berikut merupakan contoh pencarian kode baku lapangan usaha atau KBLI pada aplikasi Sibaku. Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia atau disingkat KBKI. Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia merupakan klasifikasi hasil produksi yang mencakup komoditi barang dan jasa. Klasifikasi ini sering dipakai untuk statistik industri, neraca nasional, statistik perdagangan dalam negeri dan luar negeri, jasa yang diperdagangkan secara internasional, neraca pembayaran, pengeluaran konsumsi, dan statistik harga-harga. Pada KBKI tahun 2015, kode komoditas memiliki 10 digit yang terdiri atas 7 item klasifikasi. Sebagai contoh, nama komoditas untuk laptop termasuk notebook dan subnotebook dengan kode KBKI 45221000001 terdiri atas 10 digit. Dari ke-10 digit itu terbagi atas 7 item. Digit pertama yaitu item seksi, digit kedua divisi, digit ketiga kelompok, digit keempat kelas, digit kelima subkelas, digit ke-7 kelompok komoditas, dan digit ke-10 yaitu komoditas. Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia atau KBJI. KBJI 2014 merupakan klasifikasi baku jenis jabatan yang terdapat di Indonesia, baik sektor formal maupun informal, yang didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional. KBJI 2014 disusun berdasarkan tingkat keahlian dan spesialisasi pekerjaan menurut tingkat pengetahuan, peralatan yang digunakan, jenis bahan, serta barang atau jasa yang diproduksi. Struktur KBJI 2014 terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama adalah golongan pokok dengan 1 digit kode, subgolongan pokok dengan 2 digit kode, golongan dengan 3 digit kode, subgolongan dengan 4 digit kode, dan jabatan dengan 6 digit kode. Penggunaan klasifikasi baku jabatan Indonesia terdapat pada pendataan kegiatan survei Angkatan Kerja Nasional atau disebut dengan Sakenas, penyusunan formasi pegawai, seleksi pegawai, serta standarisasi gaji dan upah pegawai. Untuk contoh pengaplikasian klasifikasi baku jabatan Indonesia untuk saat ini terlihat pada tahapan pelaksanaan kegiatan pendataan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakenas. Terlihat pada materi pokok pelatihan petugas pendataan Sakenas melibatkan pemahaman dan pemberian materi mengenai KBJI dan KBLI.
termasuk juga pada file materi yang akan diberikan kepada calon petugas Sakernas. Kemudian, setiap petugas yang menjadi petugas pendataan Sakernas akan diberikan sebuah buku yang berisikan KBJI dan KBLI. Buku tersebut digunakan pada saat melakukan pendataan di lapangan dan juga melakukan evaluasi isian hasil pendataan Sakernas.